어제보다 더 많아지신 것 같은데요. Saya kok ngerasanya kayaknya hari ini lebih banyak daripada kemarin ya kayaknya. 혹시 어제 참석 안 하시고 오늘만 오신 분 한번 손 한번 들어보시죠. Di sini ada nggak yang kemarin nggak datang tapi hari ini baru datang? Bisa angkat tangannya? Baru datang hari ini? Oh, 오, 어제 했던 거 일단 다시 하고 시작해야 될 것 같습니다. oh karena lumayan banyak kayaknya saya harus ngulang dikit ya yang kemarin saya sampaikan. 오늘 새로 오신 분도 많이 있으셔서 어제 했던 얘기에서 좀 중요하다고 생각되는 거 복습할 겸 조금 얘기하고 시작하도록 하겠습니다. Ya, jadi karena hari ini juga cukup lumayan banyak ya yang baru datang ternyata untuk hari ini. Kemudian sambil inget-inget juga ya materi kemarin apa sih yang udah kita bahas. Sambil kayak diingat kembali supaya kita lebih paham juga. Saya akan sampaikan garis besarnya ya apa yang sudah dibahas kemarin. 근데 시작하기에 앞서 앞에 이뮨에 대해서 대학교 강의를 한번 들었더니 머리가 조금 아프실 것 같기도 한데 어떠신가요? Ya, tapi sebelum saya tadi kan ada dari profesor ya, yang Profesor Tere yang sudah menjelaskan tentang imunitas ya ke Bapak Ibu semuanya yang sebenarnya bahannya itu ini buat anak-anak kuliahan nih untuk yang kuliah dokter gitu. Nah gimana Bapak Ibu, kepalanya ngerasa ada yang pusing kah atau masih biasa aja? 괜찮대요. 수준이 너무 높으십니다. Oh berarti Bapak Ibu semuanya itu level ininya ya kepintarannya tinggi kayaknya ya. Makanya habis denger gitu juga tetap nggak pusing. 강의하시면서 해모임 얘기를 조금 해주실까 했는데 잘 못 알아들었지만 별로 못 들은 것 같아요. 그죠? 네, 그거 법적으로 안 되는 거라서. 여기는 법적으로 의사는 얘기를 못 하는 거예요. Ya, tadinya sebenarnya pas beliau sampaikan ya tentang imunitas, kirain bakal denger ya tentang produknya apa sih gitu. Tadi yang dikonsumsi kok kayaknya penasaran gitu. Tapi kayaknya mungkin karena kode etik dokter juga ya. Jadi beliau tidak bisa mengatakan untuk produknya itu apa. 근데 아마도 하고 싶으셨는데 막 입이 간질간질 하셨는데 못 하셨던 것 같아요. Ya kayaknya sih kalau saya lihat kayaknya mungkin profesor juga udah gatal banget rasanya pengen ngomong gitu ya. Saya juga ngelihatnya tuh kayaknya dia udah pengen banget gitu ngomong tapi nggak bisa ketahan akhirnya. 네, 그래서 제가 어제 이어서 말씀드리도록 하겠습니다. Makanya sekarang hari ini saya akan menyampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya melanjutkan materi yang saya sampaikan kemarin. 어제 했던 얘기 중에 제가 해모임의 역사, 히스토리에 대해서 좀 말씀드렸는데 해모임이 현재까지 연구된 지 또 상업화된 지 몇 년 됐다고 했죠? Ya kemarin kan saya sudah jelaskan juga ya Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana sih sejarah dari Hemohim ya, bagaimana pengembangannya. Nah kemarin saya ada sampaikan berapa tahun kira-kira sejarah Hemohim. Bapak Ibu masih ingat nggak berapa tahun? 30년 된다. 30년 됐죠. Iya betul, jadi 30 tahun ya Bapak Ibu. 이 어떤 하나의 성분, 소재 이걸로 30년 동안 연구하고 제품화되어 있는 것은 굉장히 드뭅니다. Ya sebenarnya untuk satu produk ya dimulai dari penelitian awal, kemudian uji-ujinya, kemudian komersialisasikan dan lain-lainnya dalam waktu selama 30 tahun itu berjalan terus itu adalah hal yang tidak umum ya Bapak Ibu, bukan hal yang lumrah sebenarnya. 그래서 여러분은 그 30년의 역사를 현재 같이 하고 계신 주인공이십니다. Dan menurut saya Bapak Ibu semua juga berperan juga ya di sini sebagai salah satu orang yang ikut andil di dalam sejarah Hemohim selama 30 tahun ini. 해모임은 처음에 1997년 한국의 정부 연구기관인 원자력연구원에서 개발이 시작되었습니다. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ya bahwa Hemohim sendiri ini dikembangkan pada tahun 1997 dari institusi nasional Korea ya bernama KRI. 그리고 매우 엄격한 건강기능식품의 허가 제도인 개별 인정형이란
허가를 받아서 현재 이르고 있습니다. Dan kemudian produk Hemohim ini juga sudah mendapatkan ini ya pengujian yang sangat ketat ya dari pemerintah Korea sendiri sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan sertifikasi yang disetujui secara individu. 한국에서는 이 개별 인정 제도가 굉장히 까다롭기로 알려져 있고 우리 해모임은 면역 기능 개선이라는 기능성으로 최초로 개별 인정 받아서 상용화된 제품입니다. Ya, jadi produk untuk pengakuan secara individu ini terkenal di Korea tuh sertifikasi paling susah ya, paling ketat yang ada di Korea. Dan untuk Hemohim sendiri ini adalah produk yang diakui secara individu dengan fungsi membantu daya tahan tubuh. Ini adalah produk pertama yang ada di Korea. 네. 그리고 한국에서뿐만 아니라 수출 해외에도 이제 글로벌하게 진출이 돼 있어서 미국에도 진출했고 인도네시아에는 2020년에 진출이 됐습니다. Ya, kemudian bukan hanya di Korea saja ya, produk Hemohim ini saat ini sudah bisa dikonsumsi di banyak negara di dunia ini. Dengan diawali diluncurkan di Amerika dan saat ini juga di Indonesia, itu sejak tahun 2020 sudah bisa dikonsumsi oleh member-member konsumen Atomy di Indonesia. 그리고 개별 인정 기능성을 한 가지만 허가받는 것도 굉장히 어려운데 2023년도에는 피로 개선이라는 기능성으로 또 허가를 받았습니다. Ya, padahal hanya dengan untuk mengurus sertifikasi yang diakui secara individu saja itu sudah sangat susah sekali Bapak Ibu. Tapi ditambah lagi di tahun 2023 Hemohim kembali mendapatkan sertifikasi bahwa Hemohim ini bisa membantu untuk mengurangi rasa lelah. 네. 그리고 2024년도에는 스포츠 전문적인 스포츠인들도 안전하게 안심하고 섭취할 수 있는 반도핑 인증도 받았습니다. Kemudian di tahun 2024 Hemohim ini juga mendapatkan sertifikasi anti doping yang menunjukkan bahwa Hemohim ini aman untuk dikonsumsi bahkan untuk para atlet profesional. 제가 어제 인도네시아 배드민턴 굉장히 유명하니까 선수가 이 자리에 같이 했으면 좋겠다 했는데 혹시 데려오셨나요? Ya kemarin kan saya sempat bicara ya ke Bapak Ibu semuanya, kan Indonesia setahu saya itu terkenal ya untuk badmintonnya. Terus saya bilang diharapkan gitu Bapak Ibu bisa bawa atlet badminton. Nah hari ini ada yang sukses nggak bawa atlet ke sini, atlet badminton? Belum ya? 아직은 시간이 좀 부족해서 네. 이 반도핑 인증이라는 것은 어제도 말씀드렸지만 어떤 운동 경기에 인위적인 그런 성분을 넣어서 운동 경기 그 실력에 영향을 주지 않고도 안전하게 그 스포츠인의 건강을 유지할 수 있는 그런 것을 의미합니다. Ya jadi yang disebut dengan anti doping ini adalah satu produk ya di mana dia berarti bisa membantu menjaga ya daya tahan tubuh dari para atlet tanpa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti mungkin pertandingan ya dari bidang olahraga yang mereka lakukan. 네. 그래서 이렇게 해모임의 30년 역사가 이제 진행되고 있고 그러고 보니까 해모힘에 대해서 강의를 1일 2일 연속으로 한 건 오늘이 최초인 것 같습니다. 네. Ya, jadi begitulah ya kurang lebih sejarah Hemohim selama 30 tahun dan untuk kali ini saya ya baru pertama kali loh Bapak Ibu selama 2 hari berturut-turut saya menjelaskan tentang Hemohim. 여기 하나 기록을 해놔야 되겠어요. Ya, saya kayaknya harus tambahin lagi nih di sini sejarah Hemohim saya tulis di situ 2 hari jelasin Hemohim di Indonesia. 네. 그리고 어제 했던 얘기 중에 또 하나 중요한 것이 해모임이 어떻게 탄생됐는지 어떤 동기로 개발됐는지를 말씀드렸었습니다. Ya selain itu kemarin saya juga menjelaskan hal yang penting juga ya mengenai bagaimana sih kelahiran Hemohim ini. Kenapa Hemohim dikembangkan itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya. 우리가 암에 걸리면 항암제를 먹기도 하고 또 방사선 치료를 통해서 항암 치료를 하게 됩니다. Ya saat kita misalnya terkena kanker ya Bapak Ibu itu kita harus mengalami pengobatan yang disebut kemoterapi atau bisa juga ada terapi radiasi. 이렇게 방사선 치료나
항암 치료를 받게 되면 우리 백혈구 수치가 굉장히 떨어지게 됩니다. Ya, jadi kalau misalnya kita habis melakukan kemoterapi atau terapi radiasi, itu biasanya jumlah sel darah putih yang ada di dalam darah kita itu akan menurun sangat drastis. 그런데 이런 그 항암 치료는 한 번에 끝나지 않고 주기적으로 계속 받아야 되잖아요. Ya, tapi mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau untuk kemoterapi itu tidak hanya cukup hanya dengan satu kali saja, tapi harus dilakukan secara kontinu ya beberapa kali. 다시 항암 치료를 받기 위해서는 나의 몸이 다시 회복이 되어야 되는데 이렇게 백혈구 수치가 많이 떨어져 있으면 그 회복 기간이 오래 걸리게 됩니다. Ya, jadi kalau misalnya seorang pasien ya habis kemoterapi itu kan dia harus pulih dulu ya supaya dia bisa mendapatkan kemoterapi berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya si sel darah putihnya ini dia tadi turun drastis, otomatis pemulihannya dia itu jadi lebih lama. Akhirnya untuk pengobatannya dia untuk kemoterapinya juga membutuhkan waktu lebih panjang juga. 그래서 우리처럼 해모임을 꾸준히 잘 먹고 있는 면역이 건강한 사람은 빨리 회복하지만 면역이 약한 사람은 그 회복이 굉장히 더디게 됩니다. Ya, oleh karena itu mungkin kalau misalnya bagi kita ya atau Bapak Ibu semuanya yang rutin sebelumnya mengkonsumsi hemohim itu kan mungkin daya tahan tubuhnya jadi cepat pulih ya. Sehingga karena daya tahan tubuhnya kuat akhirnya pada saat turun itu sel darah putihnya dia bisa cepat untuk naik lagi. Tapi kalau untuk orang-orang yang mereka daya tahan tubuhnya rendah itu pasti dia sulit untuk bisa cepat pulih. 그래서 한국의 원자력 연구원이 생각한 것은 이렇게 방사선 치료에 의해서 백혈구 수치, 즉 면역 기능이 약화된 것을 어떻게 하면 빨리 회복시킬 수 있을까? 그런 것을 개발해야 되겠다라는 목표를 세우게 됩니다. Ya, makanya kemudian dari KRI sendiri mereka mempunyai satu target di mana untuk bisa mengembangkan satu produk ya yang untuk orang-orang yang tadinya misalnya kemoterapi dia sel darah putihnya menurun, bagaimana supaya bisa dibantu agar sel darah putihnya itu naik lagi. Nah, itulah yang menjadi latar belakang pengembangan dari hemohim. 뿐만 아니라 이런 방사선을 다루는 그런 의료기관이나 이런 데서 굉장히 많기 때문에 그런 종사자 좀 잘 관리해야 될 목적도 있었습니다. Ya, kemudian untuk di pengobatan ya tentunya kita juga perlu banyak menggunakan radiasi ya. Radiasi itu banyak digunakan di alat-alat medis juga. Nah, untuk orang-orang yang bekerja di sini itu kan pastinya mereka terpapar radiasi juga dan bagaimana supaya bisa menjaga mereka itu tetap bisa sehat ya. Dan ini juga menjadi salah satu alasannya pengembangan produk ini. 그래서 이렇게 해서 개발된 것이 해모임인데 해모임의 연구에 있어서 목표는 세 가지였습니다. Ya, jadi ini kan menjadi latar belakang ya untuk bagaimana mengembangkan satu produk yang bisa membantu dua hal ini tadi. Nah, dari sini akhirnya yang menjadi hasil pengembangannya itu adalah hemohim dan hemohim sendiri sekarang sudah punya tiga target ya di awalnya itu punya 3 tujuan awal. 앞에 그래프에서 보셨듯이 백혈구 수치가 많이 떨어지기 때문에 면역 기능이 약하면 그래서 백혈구 즉 어떤 혈액을 잘 만들어내는 조혈 기능이 우수한 소재를 찾아야 되겠다가 첫 번째. Ya, jadi yang pertama itu harus mencari bahan yang bisa membantu untuk bisa produksi darah dengan cepat ya. Kenapa? Karena tadi kan sel darah putihnya menurun tuh gara-gara kemoterapi. Nah, supaya dia si sel darah putihnya naik lagi berarti harus ada bahan yang bisa membantu produksi darah ini lebih cepat supaya lebih cepat pulih. 그리고 두 번째는 재생 능력이 우수한 소재, 그리고 세 번째가 면역 기능을 강화시킬 수 있는 그런 소재를 찾았습니다. Ya, jadi KRI ini mencari ya bahan yang bisa membantu untuk bagaimana supaya cepat untuk regenerasi, kemudian untuk bisa hematopoiesis dan juga untuk membantu imunitas juga menjaga daya tahan tubuh. 그래서 이런 목표를 가지고 개발을 했고 여기서 완성된 것이 해모힘이 되겠습니다. Ya, jadi berdasarkan syarat-syarat ini tadi melakukan pengembangan produk dan hasil dari pengembangan ini adalah produk hemohim. 근데 처음에 개발된 것은 이 세 가지를 모두 충족하지 못했기 때문에 그 부분을 강화시킨 새로운 제조 공정이 필요했고
그 공정이 바로 다당체를 강화하는 공정이었습니다. Ya jadi di awalnya itu kan sulit ya untuk menemukan bahan yang mereka bisa mengembangkan 3 hal ini sekaligus. Akhirnya supaya 3 hal ini bisa dipenuhi itu dikembangkan dikembangkan polisakarida ya dari hemohim ini supaya bisa membantu 3 hal ini bisa maksimal semua. 그래서 우리 해모힘이 그 구성 성분의 그런 조성으로 봤을 때 매우 특별한데 이 다당체를 강화시켰기 때문입니다. Ya jadi kalau kita lihat ya kandungan di dalam hemohim ya untuk kandungannya di dalamnya itu yang khusus ya yang spesialnya di sini adalah polisakarida yang terkandung di dalam hemohim ini. 우리가 보통 일반적으로 어떤 식물체, 천연물을 추출하게 되면 폴리페놀이 많이 나오게 됩니다. Ya biasanya kalau kita melakukan ekstraksi dari bahan-bahan alami ya, atau bahan-bahan herbal, itu biasanya tuh dari bahan-bahan tersebut akan muncul banyak sekali polifenol. 이 폴리페놀은 항산화 능력이 우수하고 뭐 항암 또 항노화 이런 효과들이 있습니다. Ya jadi polifenol sendiri ini fungsinya tuh sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Dia bisa membantu untuk menghambat penuaan dan juga bisa membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. 여기에 더해서 다당체를 강화시키게 되면 면역 기능 자체를 직접적으로 부스팅할 수가 있습니다. Nah, kalau misalnya dengan di sini ditambah lagi pengembangan dari polisakaridanya itu tadi, ini polisakaridanya bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita melalui makrofag. 그래서 우리 해모임이 다른 면역 기능을 내세우는 제품들과 구별될 수 있는 이유는 이 폴리페놀 그리고 다당체가 잘 조화롭게 구성되어 있다라는 것입니다. Ya jadi apa sih yang membedakan hemohim ini dengan produk lain yang juga mungkin mereka ada klaim untuk membantu sistem imun ya. Yang membedakan adalah karena hemohim ini untuk polifenol dan polisakaridanya itu dia bisa seimbang. Itulah yang membedakan hemohim, membuat hemohim lebih spesial dibandingkan produk lainnya. 네. 여기까지가 어제 1시간 좀 넘게 했던 그 축소판 요약입니다. Ya sampai yang barusan saya sampaikan itu adalah kurang lebih ringkasan ya kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin. 요약이 잘 됐나요? Kira-kira ringkasannya Bapak Ibu bisa paham? Bagus nggak ringkasannya? 아, 그렇습니다. 그래서 요거 이제 기억하면서 그래서 제가 오늘 말씀드리려고 한 것은 이런 배경을 통해서 개발되어 있는 해모임이 정말로 면역을 어떤 근거로 모듈레이션 시켜줬는지 그런 실험 결과들을 같이 공유하면서 말씀드리려고 합니다. Ya jadi berdasarkan tadi ya latar belakangnya, bagaimana dia dikembangkan dan kandungannya. Nah ini saya hari ini akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme dari hemohim ini dalam imunitas kita. Kemudian memang apakah betul gitu hemohim ini bisa membantu ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita dengan melampirkan juga hasil ujinya juga. Saya akan sharing ke Bapak Ibu semuanya hasil uji yang menunjukkan bahwa memang produk ini punya manfaat yang sesuai dengan klaim yang kami berikan. 어제 말씀드렸던 것 중에 우리가 면역 시스템을 보게 되면 선천 면역과 후천 면역 이렇게 있다고 말씀드렸습니다. Ya kemarin pada saat saya menyampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya itu kan ada imunitas itu yang adaptif ya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor dan juga imunitas yang bawaan dari kita. 바이러스나 병원체가 우리 몸에 침입하게 되면 바로 출정하는 그런 군대가 선천 면역이라고 볼 수 있는데 여기서 중요한 것이 NK-셀, 매크로페지 이런 것들입니다. Ya jadi kalau misalnya pada saat virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu biasanya tubuh kita bisa langsung menyerang mereka ya yang berasal dari imunitas bawaan kita yang ada di dalam tubuh kita. Nah biasanya yang berperan di sini adalah sel NK dan juga makrofag. 그래서 우리 해모임이 이런 선천 면역 관련된 매크로페이지에 어떻게 작용하는지를 실험을 해봤습니다.
Ya, oleh karena itu kami melakukan uji klinis ya terkait bagaimana sih hemohim ini bisa mempengaruhi makrofag yang ada di dalam tubuh kita. 우리가 인위적으로 면역 기능을 약화시켜 놓으면 두 번째 막대 그래프인데요. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di gambar berikut ini, itu digambar di diagram yang kedua dari kiri, itu adalah kondisi di mana pada saat sistem imunnya itu diturunkan. 이렇게 약화시켜 놓고 해모임을 먹였을 때 어떻게 되는지를 보게 되면 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 용량이 늘어날수록 대식 세포의 기능이 다시 회복되는 것을 보실 수가 있습니다. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu kan yang kedua itu dia saat turun ya, dan kemudian setelah kita misalnya memberikan hemohim dengan dosis yang berbeda-beda ya, yang pertama, kedua dan ketiga itu yang ada 100, 250 dan 500 itu masing-masing menunjukkan bahwa semakin banyak ya dosis yang diberikan itu untuk peningkatannya juga semakin tinggi. 이렇게 해서 해모임은 평소에 잘 훈련된 이런 매크로페지를 많이 갖게 되고 적이 들어왔을 때 바로 방어에 나설 수가 있게 됩니다. Artinya berarti dengan mengkonsumsi hemohim ini makrofag yang memang mereka biasa ya terbiasa sebagai tentara di dalam tubuh kita yang menyerang ya virus yang masuk itu mereka akhirnya menjadi semakin banyak ya dengan kita mengkonsumsi hemohim ini dia jumlahnya semakin meningkat. 그리고 또한 우리가 사이토카인 면역에서 중요한 신호 전달 단백질이라고 볼 수 있는데 면역 조절 단백질이라고 볼 수 있는데 이 사이토카인에 대해서는 어떤 영향이 있었는지도 같이 봤습니다. Ya, kemudian selain dari aktivitas makrofag yang meningkat ya, itu bisa ditemukan juga bahwa dengan pada saat hasil uji hemohim ini untuk sitokin yaitu protein ya yang berperan dalam sistem imun kita, itu juga mereka juga mengalami peningkatan aktivitas. 그래서 전체적으로 보면 인터페론 감마, IL2 뭐 이런 TNF 알파 이런 사이토카인들은 증가가 되고 IL4라는 사이토카인은 감소시키는 이러한 효과를 보여줬습니다. Ya, jadi pada saat pengujian ini bisa dilihat bahwa untuk sitokin INF gamma dan juga IL2 itu mengalami peningkatan, sedangkan untuk IL4 itu mengalami penurunan. 우리 이 사이토카인들은 종류가 굉장히 다양하고 역할들이 많은데 보통 B셀, T셀 이런 데 작용해서 그런 면역의 신호를 전달하게 됩니다. Ya, jadi sitokin itu memang di dalamnya tuh bagiannya tuh sangat beragam sekali ya, banyak sekali ya Bapak Ibu. Dan peran mereka itu biasanya berhubungan dengan B sel dan juga T sel yang tadi juga sudah dijelaskan. 그리고 우리가 실험을 이렇게 인위적으로 그런 면역을 떨어뜨린 모델뿐만 아니라 그냥 나이가 들어서 즉 노화됐을 때의 그런 모델에서도 실험을 했습니다. Ya, kemudian selain pada model yang memang tadi dia sistem imunnya turun ya Bapak Ibu, kami juga melakukan uji terhadap model yang memang dia sudah terjadi penuaan. 우리가 나이가 들면 노화가 되면 면역 기능도 자연스럽게 떨어지게 됩니다. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia itu biasanya normalnya sistem imun kita itu juga akan secara otomatis menurun. 그러니까 지금 말씀드렸던 그런 인위적으로 만든 모델과 유사하게 되는 거죠. Ya, jadi artinya ini kurang lebih mirip ya dengan model yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan dalam uji ini. 이 노화 모델에서도 해모임을 먹게 되면 젊은 쥐처럼 다시 면역 기능이 올라가는 것을 확인할 수 있었고 사이토카인도 같이 움직이는 것을 볼 수 있었습니다. Ya, jadi berdasarkan hasil uji ini pada model yang tua juga ya. Jadi kami menggunakan tikus yang sudah tua itu bisa dilihat bahwa untuk sitokin ya kemudian untuk imunnya juga dari si tikus itu dia juga dilihat bisa mengalami peningkatan ya dibandingkan sebelumnya. 그래서 내가 60대다라고 하면 해모임을 꾸준히 드시게 되면 30대, 40대의 면역 기능을 갖출 수 있다. 이렇게
기대해 볼 수가 있습니다. Ya jadi mungkin Bapak Ibu bisa berpikir juga ya kalau misalnya oh sekarang saya umur 60-an nih. Nah terus misalnya Bapak Ibu rajin nih konsumsi hemohim ya secara rutin. Ya berarti untuk sistem imun di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya bisa jadi mirip dengan orang-orang yang dari usia 30 sampai 40 tahunan. 네. 그래서 우리 해모임이 이런 매크로페이지나 이제 선천 면역에 관련된 그런 세포의 기능을 직접적으로 활성화시키기도 하고 이런 사이토카인의 조절을 통해서 후천 면역 관련된 부분도 영향을 끼치게 됩니다. Ya jadi hemohim ini karena dia membantu mengaktifasi sitokin kemudian makrofag juga akhirnya ini juga bisa membantu kita dalam tadi ya antibodi sistem imun kita yang adaptif ya yang dipelajari dari luar dan ada yang dari di dalam tubuh kita yang sudah ada. 그래서 우리 해모임은 선천 면역과 후천 면역 모두 통틀어서 이 우리 면역 시스템 자체를 잘 조절하는 그런 효과가 있는 것입니다. Ya jadi bisa dilihat bahwa Bapak Ibu untuk hemohim ini punya manfaat yang baik ya, baik itu dalam sistem imun yang bawaan yang kita punya saat ini ataupun sistem imun yang memang adaptif ya yang kita dapatkan dengan bertambahnya usia. 그리고 사이토카인 관련해서 조금만 더 설명드려볼까 합니다. Ya kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit ya terkait sitokin. 우리가 사이토카인은 면역에 굉장히 중요한 그런 단백질이라고 말씀드렸는데 크게는 TH1 타입이 있고 또 TH2 타입이 있습니다. Ya jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa sitokin itu adalah protein yang sangat penting dalam sistem imun kita. Nah kalau dilihat secara garis besar, sitokin ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu TH1 dan juga TH2. 사실 사이토카인은 굉장히 많은 유형과 종류들이 많이 있지만 Ya sebenarnya walaupun tadi saya sudah jelaskan ya bahwa sitokin itu kan di dalamnya banyak sekali ya jenisnya. 면역에 가장 중요한 것이 TH1과 2입니다. Tapi yang paling berperan penting di dalam imunitas kita itu adalah TH1 dan juga TH2. 일반적으로 TH1 타입의 사이토카인은 앞에 말씀드렸던 그런 대식세포 매크로페이지의 그런 기능에 영향을 끼치고 있습니다. Ya jadi untuk TH1 sendiri itu adalah dia fungsi yang ada di dalam makrofag ya yang seperti saya jelaskan tadi. 그리고 TH2 타입의 경우는 우리 항체 반응, 안티바디 반응에서 중요한 역할을 하게 됩니다. Kemudian kalau untuk TH2 sendiri ini dia berperan pentingnya di dalam antibodi di dalam tubuh kita. 그래서 우리 몸이 건강할 때 또 젊었을 때는 이 TH1 타입과 2 타입의 사이토카인이 잘 균형을 맞아 있습니다. Ya jadi kalau misalnya kita waktu usianya masih muda ya Bapak Ibu itu biasanya TH1 dan TH2 itu dia seimbang. Jadi jumlahnya itu seimbang ya balance gitu. 근데 이렇게 균형이 깨져서 보통은 나이가 들면 TH2는 가만히 있지만 TH1 타입의 사이토카인이 줄어들어서 균형이 깨지게 됩니다. Ya tapi kalau misalnya seiringnya bertambahnya usia biasanya TH2-nya itu tetap sama Bapak Ibu seperti sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Hanya saja di TH1 atau sitokinnya ini kita mengalami penurunan jumlah ya di dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya jadi tidak seimbang. Jadi berat sebelah lebih ke TH2-nya lebih berat dibandingkan TH1. 이렇게 TH2 타입이 상대적으로 높아지게 되면 면역 시스템의 균형이 깨지고 자가 면역 질환이나 이런 질병이 발생할 가능성이 높아지게 됩니다. Ya jadi sehingga karena tadi kan akhirnya jadi nggak seimbang ya TH2-nya jadi lebih berat. Akhirnya nanti terjadi ketidakstabilan ya imunitas kita yang akhirnya salah satunya bisa mengakibatkan autoimun. 근데 앞에 그 실험에서도 말씀드렸지만 노화지라든지 이런 면역 기능이 떨어졌을 때 해모임이 그걸 회복하는 거를 제가 보여드렸죠. Ya seperti yang sebelum ini kan tadi saya sudah menunjukkan ya bahwa pada di penuaan tadi, penuaan imunitas itu hemoim ini bisa membantu meningkatkan imunitas kita. 그래서 우리 해모임은 TH1 타입의 사이토카인은 증가시켜주는 효과를 갖고 있습니다.
Ya sehingga bisa secara garis besar ya bisa dianggap bahwa hemohim ini membantu meningkatkan TH1 atau sitokin di dalam tubuh kita akhirnya supaya si TH1 dan TH2-nya ini jadi seimbang kembali. 그래서 인터페론 감마나 IL2나 이런 사이토카인은 높아지게 되고 Ya sehingga seperti IL2 dan juga INF gamma itu jadi meningkat ya di dalam tubuh kita. TH2 타입은 오히려 감소시켜주는 효과를 가지고 있어서 IL4나 IL6 이런 사이토카인은 줄여주게 됩니다. Ya kemudian kalau TH2-nya itu supaya tadi seimbang dia menurun ya Bapak Ibu. Itu yang menurunnya itu adalah IL4 dan juga IL6. 그래서 해모임을 먹게 되면 사이토카인의 균형이 깨졌던 사이토카인을 다시 균형 있게 잘 만들어주게 됩니다. Ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengkonsumsi hemohim, tadi ya sitokinnya yang awalnya itu tidak seimbang, akhirnya bisa kembali seimbang lagi. 그래서 우리 해모임이 다시 면역 시스템의 균형을 맞추는데 도움을 줄 수 있다고 하는 것이 이런 데이터에 근거하고 있습니다. Ya itulah kenapa bisa disebutkan ya bahwa hemohim ini membantu kita menjaga keseimbangan daya tahan tubuh kita berdasarkan hasil dari penelitian dan juga data-data yang kami sudah persediakan. 우리는 항상 이 균형이라는 것이 중요하잖아요. 지금 말씀드렸던 면역에 있어서도 균형이 굉장히 중요하고 Ya di Atomi sendiri kita kan sering dibilang ya bahwa kita tuh harus punya kehidupan yang seimbang. Nah di sini kita juga jangan cuma hidupnya aja yang seimbang, tapi kita juga harus punya sitokin yang seimbang juga. 네. 여러분 사업에 있어서도 균형이 중요하지 않나요? 야. 소실적, 대실적. Terus di bisnis Bapak Ibu juga pastinya harus seimbang juga bukan? Untuk kaki kecil dan kaki besarnya. 네. 너무 한쪽이 많은 것보다 양쪽이 잘 성장하는 것들이 좋은 거죠. Ya pastinya kan Bapak Ibu juga pengennya dibandingkan satu kakinya yang besar banget, yang satu kecil, pasti kan pengennya dua-duanya seimbang kan besarnya ya. 네. 그래서 아마도 우리 해모임이 우리 몸의 건강의 균형도 잘 맞춰주고 사업의 균형도 맞춰주는데 도움이 되는 것 아닌가 싶습니다. Sehingga kalau menurut saya hemohim ini ya bisa jadi selain menyeimbangkan sistem imun ya di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya juga, tapi juga bisa menyeimbangkan jaringan di bawah Bapak Ibu juga. 네. 감사합니다. 그리고 앞에 제가 이제 해모임의 히스토리 말씀드릴 때 2023년도 피로 개선 기능성으로 또 허가를 받았다고 말씀드렸습니다. Ya, terus kemudian tadi juga saya sudah mengatakan juga ya bahwa di tahun 2023 ini hemohim ini mendapatkan sertifikasi untuk membantu mengurangi rasa lelah. 이 피로 개선 기능성에 대해서 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다. Ya, saya jelaskan sedikit ya terkait kelelahan sendiri sebelumnya kepada Bapak Ibu. 우리 여기 모여 계신 회원님들께서는 그러지 않으시겠지만 현대 사회에서는 피로가 굉장히 중요한 건강 주제입니다. Ya jadi mungkin saya yakin sih kalau Bapak Ibu semuanya di sini nggak capek kan ya, nggak gampang lelah ya, pasti seger semua. Tapi kalau di luaran sana itu banyak orang-orang tuh yang banyak ngerasa mudah lelah kayak gitu dan mereka jadi akhirnya terganggu ya kehidupannya karena rasa lelah ini. 지금 피곤하지 않으시죠? Sekarang Bapak Ibu belum capek kan? 네. 어제 다 일찍 주무신 것 같기도 하고. Ya mungkin karena kemarin tidurnya lebih awal. Enggak. Oh, 일찍 안 쪘대요. 보통 우리가 그냥 얼마 기간 지나지 않고 잘 회복되는 그런 단순한 피로가 있고 Ya, ada kelelahan biasa ya yang biasanya mereka itu bisa mudah pulih kembali setelah beberapa waktu ya, sedikit waktu berlalu itu dia bisa pulih. 반면에 충분한 휴식을 취해도 잘 회복되지 않고 6개월 이상 지속되는 것을 만성 피로라고 합니다. Ya di sisi lain ada juga yang disebut sebagai kelelahan kronis ya, di mana kelelahan ini adalah kelelahan yang walaupun sudah berlalu waktu ya bahkan sampai berbulan-bulan tapi tetap dirasakan ya kelelahannya itu enggak pulih-pulih. 이 만성 피로는 어떤
특정한 그런 원인도 정확하게 알기가 어렵습니다. Ya, jadi kelelahan kronis sendiri saat ini belum ditemukan ya. Sebenarnya apa sih penyebab kita bisa mengalami kelelahan kronis ini? 그런데 이런 만성 피로는 우리 굉장히 극심한 그런 피로를 동반하고 잠을 잘 못 자는 거, 수면 장애, 그다음에 집중력 저하, 기억력도 떨어지고 뭐 두통이나 소화불량이나 이런 우리 일상생활에 있어서 굉장한 불편을 초래하게 됩니다. Namun kelelahan kronis ini sendiri sebenarnya sangat memberikan dampak negatif ya di dalam kehidupan kita. Di mana akhirnya gara-gara kelelahan kronis ini jadinya kita susah tidur. Atau misalnya ada juga susah konsentrasi atau gampang lupa ya orangnya. Jadi susah ingat gitu, jadi sering-sering lupa. Atau bisa juga sering sakit kepala, terus pencernaannya juga nggak lancar gitu ya. Itu semuanya terjadi akibat dari kelelahan kronis yang dialami Bapak Ibu semua. 이러한 만성 피로의 원인으로 정확하게 얘기하기는 어렵지만 스트레스나 바이러스의 감염, 면역력 저하 이런 것들을 원인으로 생각해 볼 수가 있습니다. Ya, walaupun memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya bahwa sulit ya sebenarnya untuk benar-benar mencari alasan utama ya dari kelelahan kronis ini. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat ya berdasarkan data itu biasanya kelelahan kronis ini tuh terjadi pada saat kita terjadi stres ya atau misalnya infeksi virus, terus pada saat sistem imun kita melemah atau bisa juga karena ketidakseimbangan hormon dan juga neurotransmitter. 그래서 이러한 우리가 이런 이제 만성 피로도 굉장히 많아지고 있기 때문에 이 피로 부분에서 해모임이 분명히 역할을 할 것이다라고 생각을 했습니다. Dan karena sekarang kita sudah menganggap ya bahwa memang rasa lelah ini tuh sekarang menjadi salah satu bagian yang penting ya di dalam hidup kita juga gitu untuk bisa mengurangi rasa lelah itu. Akhirnya kami juga membuat satu model penelitian juga untuk membuktikan bahwa dapat membantu mengurangi rasa lelah. 근데 사실은 여러분들이 그 힌트를 주셨습니다. Ya, tapi sebenarnya sebelum kami melakukan penelitian ini banyak dari member-member termasuk Bapak Ibu semuanya yang sudah kayak kasih apa ya namanya kayak kasih testimoni ya kepada sebelumnya. 이 해모임을 드시고 그룹 미팅이나 뭐 이런 데서 해모임의 체험에 대해서 많이 말씀을 하고 계시죠? Ya, mungkin saya yakin ya Bapak Ibu semuanya juga pada saat meeting atau ketemu sama konsumen atau sama member gitu ya, pasti sering ya untuk sharing tentang hemohim. 그런 많은 이야기 중에 아침에 굉장히 해모임을 꾸준히 먹었더니 아침에 잘 일어났더라. Iya, dan dari semua cerita ya yang diberikan mengenai cerita mereka tentang produk hemohim ini, ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa pada saat mereka rutin ya mengkonsumsi hemohim, biasanya pada saat mereka bangun di pagi hari itu mereka merasa lebih segar rasanya. 그리고 어떤 뭐 늦게까지 일하더라도 빨리 회복되고 뭐 이러한 피로와 관련된 많은 이야기를 사실은 해주셨습니다. Terus kemudian ada juga yang walaupun sampai lembur ya tidurnya malam gitu ya tidur larut tapi mereka ngerasa cepat pulih gitu ya nggak gampang capek gitu dan itu sudah sering juga banyak dikatakan oleh para member ya atau konsumen yang sudah mengkonsumsi hemohim. 실제로 그렇게 좀 느끼시나요? Bapak Ibu sendiri gimana ngerasain juga nggak kayak gitu? 네. 그래서 이런 여러분들의 많은 이야기들을 힌트로 해서 이 피로 개선 기능성에 대한 연구를 하게 됐습니다. Ya, jadi karena cerita-cerita dari para member semuanya juga yang melatar belakangi kami akhirnya melakukan penelitian tentang hemohim yang bisa membantu mengurangi rasa lelah. 그래서 이러한 그 기능성에 대해서 연구를 할 때 우리가 동물 실험에서는 얼마큼 그 로타로드 쳇바퀴를 얼마큼 오래 뛰는지 또 수조에서 얼마큼 오래 수영을 하는지 이런 것들을 테스트했습니다.
Ya, jadi kalau pada saat pengujian pada hewan sendiri ya, itu kami tes dengan ada roda hamster ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, yang muter terus itu. Jadi kami menguji bagaimana seberapa lama sih mereka tahan untuk memutarkan terus si rodanya, sama kita juga tes di satu wadah gitu, seberapa lama, seberapa kuat mereka untuk berenang. 이렇게 운동을 시키고 운동을 통해서 피로를 쌓게 하게 되면 쌓게 하고 이제 실험을 하게 되면 해모임을 먹은 군, 그다음에 먹지 않은 군의 운동 능력에 차이가 생기게 됩니다. Ya, jadi pada saat kita kan kayak itu sama saja seperti olahraga ya. Nah, kalau misalnya olahraga gitu kan kadang biasanya merasakan kelelahan gitu. Nah, kita akhirnya bandingkan antara model yang kami berikan hemohim dengan model yang tidak diberikan hemohim, itu ada bagaimana perbedaannya. 그리고 마찬가지로 우리 사람한테 인체 적용 시험도 실시를 했습니다. Kemudian bukan hanya pada hewan saja, tapi uji ini juga sudah dilakukan terhadap manusia. 비슷한 원리로 사이클 에르고미터라는 그런 연구 디자인을 통해서 실시를 했습니다. Ya, jadi sama ya, kurang lebih seperti pada hewan juga. Jadi pengujiannya ini sendiri dilakukan terhadap manusia yang olahraganya itu menggunakan sepeda agrometer. 이 임상은 사실 한국에서 가장 유명한 대학교, 넘버원 대학교가 서울대학교인데 서울대학교 체육학과에서 수행을 했습니다. Ya, jadi untuk tesnya ini sendiri ini dilakukan di salah satu universitas terbaik ya di Korea, namanya Seoul National University. Ya, jadi kami lakukan tes kepada mahasiswa dari SNU di jurusan olahraga ya. Jadi kita lakukan tes terhadap mereka. 이 사이클을 타면서 운동을 하게 되면 피로가 쌓이게 되겠죠. Ya, kalau misalnya dia naik goes terus ya sepedanya, pasti kan lama-lama dia akan ngerasa lelah ya. 근데 이렇게 쌓인 피로를 빨리 회복하면은 더 오래 긴 시간 동안 사이클을 탈 수 있을 것이고 그렇지 못하면 금방 지쳐서 중단할 것입니다. Ya, tapi kalau misalnya rasa lelahnya ini dia bisa cepat pulih ya, bisa cepat berkurang, itu akhirnya dia bisa kembali mengayuh sepedanya ya dengan waktu yang lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak cepat pulih, akhirnya ya pasti dia akan berhenti di tengah-tengah. 당연히 해모임을 먹었던 그룹에서 더 오랜 시간 사이클을 탈 수가 있었습니다. Dan dari hasil uji ini bisa ditemukan bahwa ternyata untuk atlet-atlet mahasiswa yang mengkonsumsi hemohim itu mereka bisa mengayuh sepedanya jauh lebih lama dibandingkan mahasiswa yang tidak meminum hemohim. 그리고 또한 실험에 참여하신 그 피험자들 대상으로 설문을 통한 조사도 해봤을 때 해모일 먹었더니 덜 피곤하다, 피로 느끼는 정도의 그런 차이가 확연하게 차이가 났습니다. Ya, kemudian kami juga melakukan kuesioner juga ya kepada orang-orang yang mengikuti uji ini. Mereka mengatakan bahwa setelah meminum hemohim itu mereka merasa rasa lelahnya tuh mudah untuk turun gitu ya, mudah untuk pulih kembali. Kemudian aktivitas fisiknya juga rasa lelah gara-gara aktivitas fisik itu juga cepat untuk menurun. 지금 여기 인도네시아에서도 이런 피로 개선 기능성에 대한 허가를 현재 진행 중에 있기 때문에 조만간 면역뿐만 아니라 피로 개선까지 그 기능성을 다 표기될 것으로 믿고 있습니다. Ya, yang saya ketahui di Indonesia pun saat ini sedang disiapkan juga ya untuk bisa menambahkan dalam klaim hemohim yang mengurangi rasa lelah. Dan saya yakin mungkin kedepannya dalam produk kita juga akan dituliskan selain untuk menjaga imunitas tapi juga mengurangi rasa lelah. 사실 해모임은 이러한 면역과 피로에 관련된 연구만 있는 것이 아닙니다. Sebenarnya ya untuk hemohim sendiri itu bukan hanya makalah-makalah yang ada di gambar ini saja yang ada, tapi lebih banyak lagi dibandingkan ini sebenarnya. 올해 9월 기준으로 하면은 40편의 논문이 발표됐고 그 중에서는
SCI급이란 논문에 23편이 발표되어 있습니다. Ya, kalau misalnya berdasarkan data kami, ini saat ini sudah ada sampai untuk data per September 2025, untuk makalah yang diterbitkan itu sudah ada kurang lebih 40 makalah, dan di antara itu semua ada sekitar 23 makalah yang masuk ke dalam level SCI level papers. 아까 교수님 강의 자리에서도 이런 논문이나 이런 데이터들이 많이 쓰였는데 아마도 대부분 SCI급의 논문을 말씀하셨을 겁니다. Iya, tadi juga Profesor Tere juga banyak ya mengatakan tentang apa namanya materinya tuh ada yang mungkin dasarnya tuh dari makalah-makalah juga. Dan saya yakin itu mungkin yang diambilnya juga pasti dari makalah-makalah yang level SCI. 이 SCI 그레이드라고 하는 것은 동료 연구자들이 이 실험에 대한 어떤 디자인, 결과, 그 해석에 있어서 이의가 없다, 충분히 리뷰가 됐다, 인정된다라는 것을 평가받았다는 의미입니다. Ya, jadi yang disebut sebagai SCI level papers itu adalah makalah-makalah di mana ini yang sudah diakui oleh peneliti lainnya. Diakui bahwa kalau misalnya untuk makalah ini baik itu dari desainnya, hasilnya atau misalnya untuk apa namanya dari manfaat yang didapatkan dari si makalahnya ini sendiri itu semuanya diakui. Jadi tidak ada yang menyanggah dari hasil makalah yang sudah dibuat. 이 40편의 40편의 논문 중에 상당 부분이 그런 SCI급 논문이고 말씀드렸던 것처럼 면역과 피로 외에 다양한 효능과 관련 연구들을 수행하고 발표를 했습니다. Ya, jadi dari 40 makalah yang kita buat itu lebih dari setengahnya itu sudah mendapatkan SCI level, dan di sini juga bukan hanya terkait peningkatan daya tahan tubuh dan juga untuk membantu mengurangi rasa lelah, itu ada juga fungsi-fungsi lainnya ya yang diteliti dan juga diterbitkan melalui makalah yang sudah ada. 보시면은 항당뇨에 대한 그런 논문도 발표했고 비만 관련된 논문도 있습니다. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini itu dari beberapa daftarnya ini ya ada juga makalah tentang anti obesitas dan juga ada anti diabetes. 그리고 기억력이라든지 뭐 이런 다양한 분야에 대해서 연구를 하였습니다. Ya, selain itu ada juga tentang daya ingat ya. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang beragam ya yang sudah kami lakukan terkait hemohim. 그래서 여기에서 많은 것들을 말씀드리기는 어려워서 몇 가지만 잠깐 소개하고 넘어가겠습니다. Ya, tapi karena keterbatasan waktu ya, saya tidak bisa untuk menjelaskan semuanya satu persatu ke Bapak Ibu semuanya. Jadi saya pilih beberapa saja untuk saya jelaskan kepada Bapak Ibu. 보시는 연구 데이터는 우리 해모임 원료로서 해모임을 먹고 당 부하 검사했을 때 당의 수치가 얼마큼 높아지는지 그를 억제해 주는지에 대한 결과입니다. Ya, jadi kalau dari gambar yang Bapak Ibu lihat ini menunjukkan bahwa bagaimana sih hemohim ini dalam diabetes sendiri. Apakah dengan hemohim ini bisa meningkatkan gula atau membantu menurunkan gula darah? Itu bisa dilihat berdasarkan hasil penelitian ini. 그래서 해모임이 당뇨 모델치는 굉장히 혈당이 높아지고 천천히 떨어지는 것을 해모임을 먹게 되면 덜 올라가고 빠르게 당이 떨어지는 것을 보실 수가 있습니다. Ya, jadi dari diagram yang di sebelah kanan itu kalau Bapak Ibu lihat itu ada 3 ya. Yang paling atas itu adalah orang yang kalau misalnya dia diabetes makan sesuatu itu dia akan naik sangat cepat, tapi kemudian gula darahnya itu turunnya tuh sedikit-sedikit. Nah, untuk yang kedua itu adalah orang yang dia minum hemohim. Memang dia naik juga gula darahnya tapi tidak setinggi orang yang tidak minum. Dan untuk penurunannya sendiri ini jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak meminum hemohim. 네. 그리고 또 하나는 우리 아마 인도네시아에서도 관련된 질환이 많을 것으로 알고 있는데 위궤양 위험 모델에서의 효과를 확인했습니다. Ya, kemudian yang berikutnya ini adalah kerusakan lambung ya. Saya mungkin di Indonesia juga banyak ya orang-orang yang mengalami kerusakan lambung. 위 손상을 만든 동물 모델에서 해모임이
조직 손상을 굉장히 완화시켰다는 그런 결과입니다. Ya, jadi di gambar ini bisa menunjukkan bahwa pada model yang mengalami kerusakan lambung itu dia untuk kerusakannya itu bisa pulih ya Bapak Ibu setelah kita memberikan hemohim kepada model tersebut. 그리고 하나만 더 소개해드리면 우리 굉장히 뇌 기능, 뇌 건강에 대해서 관심이 많으시잖아요. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga sekarang itu banyak ya yang penasaran, yang pengen tahu tentang fungsi otak ya di manusia. 우리가 실험적으로는 기억 손상 동물 모델을 만들어 놓고 실험을 해봤습니다. Jadi kami melakukan uji terhadap model ya yang dia mengalami amnesia ya. Jadi dia mengalami hilang ingatan ya. Jadi modelnya itu kita lakukan uji kepada dia. 기억 손상을 만들어 놓으면 우리 그 신경 전달 물질인 아세틸콜린이 굉장히 줄어들게 됩니다. Ya, jadi kalau misalnya untuk dalam model tikus ini yang mengalami hilang ingatan ini, dia itu ada satu bahan ya di dalam tubuhnya dia namanya asetokilin, itu dia mengalami penurunan. 그런데 우리 해모임이 이 아세틸콜린을 다시 정상 수준으로 회복시킨 것을 저희가 확인할 수 있었습니다. Ya, tapi kami bisa melihat ya bahwa dengan memberikan hemohim ini jumlah asetokilin yang awalnya menurun itu bisa kembali naik lagi. 그래서 이렇게 보시는 것처럼 우리가 동물 실험 상에서 해모임의 다른 효능들도 저희가 살펴봤다는 거, 이 부분을 보시고 대신에 이 연구 결과는 우리 사람한테 실험적으로 적용한 것은 아니기 때문에 참고만 해주시면 좋을 것 같습니다. Ya, jadi yang saya berikan barusan itu ya yang 3 terakhir itu mungkin yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa untuk saat ini itu belum kami lakukan uji kepada manusia ya. Sehingga untuk manusia sendiri itu bisa jadi ada sedikit perbedaan dengan model uji yang sudah kami lakukan. 저희가 지속적인 연구를 통해서 우리 피로 개선 기능성 더 추가했듯이 그렇게 계속 진행이 되면 더 자세하고 충분한 얘기를 해드릴 수 있을 것 같습니다. Ya, mungkin seperti fungsi mengurangi rasa lelah ya, kedepannya pun kami akan terus-terusan melakukan pengujian dan juga melakukan pendaftaran sertifikasi juga ya, sehingga mungkin akan semakin bertambah juga manfaat yang bisa kita berikan di hemohim. 그래서 이렇게 쭉 해모임에 짧은 시간이지만 많은 것들을 한번 얘기해 봤습니다. Ya, jadi walaupun kita waktunya nggak terlalu panjang ya sebenarnya hari ini, tapi kita sudah membahas cukup banyak hal ya terkait hemohim. 그래서 중간중간 어려운 얘기도 있었지만 요 5가지 키워드는 한번 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. Ya, walaupun tadi mungkin di tengah-tengah materi ada banyak ya istilah-istilah yang susah gitu ya. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar gitu ya. Tapi saya harap 5 kata kunci ini Bapak Ibu bisa ingat ya. Sampai Bapak Ibu pulang pun tetap diingat. 하나씩 이렇게 읽어보면 좋을 것 같습니다. Ya, coba kita bacakan satu-satu ya. Yang pertama, membantu menjaga daya tahan tubuh, kemudian membantu mengurangi rasa lelah, diakui secara individu, anti doping dan juga polisakarida hemohim. 한 번씩. Ya, Bapak Ibu bisa ikutan baca juga satu-satu? Ya. Ikuti saya ya. Membantu menjaga daya tahan tubuh. Membantu mengurangi rasa lelah. Diakui secara individu. Anti doping. Polisakarida hemohim. Iya. 네. 우리 해모임의 기능인 면역과 피로 개선 그리고 굉장히 엄격한 심사를 통과한 개별 인정형 제품이라는 것, 그리고 반도핑을 통해서 누구나 섭취할 수 있는 그 안정성이 다시 확인됐다는 것, 그리고 이러한 효능과 모든 것이 해모임의 구성인 폴리페놀과 다당체 여기에 있다는 것을 요약해 본 것입니다.
Ya, jadi ini adalah kesimpulan ya yang bahwa Bapak Ibu mungkin bisa ambil kesimpulan. Yang pertama ini bahwa hemohim ini kalau kita meminum itu bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian juga bisa membantu untuk mengurangi rasa lelah. Dan selain itu yang untuk diakui secara individu itu adalah artinya hemohim sudah melalui hasil tes ya, sudah melalui pengujian yang ketat dari pemerintah Korea sehingga akhirnya bisa diakui secara individu. Kemudian hemohim untuk yang anti doping artinya ini bisa menunjukkan bahwa hemohim itu aman untuk dikonsumsi siapa saja. Kemudian yang membuat hemohim itu bisa memiliki fungsi-fungsi tersebut itu semuanya berkat dari polisakarida yang ada di dalam hemohim. 네. 그래서 우리가 해모임을 얘기할 때 이 5가지 키워드로 연상하면서 기억하시면서 얘기하면은 훨씬 잘 전달되지 않을까 싶습니다. Ya sehingga kalau menurut saya kalau Bapak Ibu bisa ingat terus ya 5 hal ini, kemudian Bapak Ibu juga mengatakan 5 hal ini kepada orang-orang waktu Bapak Ibu sharing tentang hemohim, mungkin bisa lebih lebih tersampaikan lagi tentang fungsi hemohim ini kepada orang-orang. 네. 그리고 마지막으로 요 그림 한번 보시면서 마무리하겠습니다. Ya, kemudian mari kita lihat ya diagram ini. 어제도 말씀드렸는데 우리가 좋은 습관을 많이 갖고 있으면 더 오래 산다고 제가 말씀드렸습니다. Ya kemarin juga saya sudah sampaikan ya, semakin banyak kebiasaan sehat yang kita lakukan, maka akan semakin lama juga ya, semakin panjang juga usia kita. 우리가 기대 수명은 이제 의료 기술이 발달함에 의해서 계속 늘어나긴 하지만 이렇게 좋은 습관을 내가 1개 갖고 있느냐, 3개를 하느냐 등에 따라서 그 수명의 차이가 나타난다는 그런 연구 논문입니다. Ya, jadi ini adalah makalah ya yang menunjukkan bahwa memang kita saat ini karena semakin berkembangnya teknologi medis ya dan juga lainnya itu membuat manusia bisa umurnya tuh makin lebih panjang dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Nah tapi Bapak Ibu ini juga bisa mempengaruhi ya seberapa banyak kebiasaan sehat yang Bapak Ibu miliki. Apakah hanya 1, 2, 3 atau lebih banyak lagi. Ini akan mempengaruhi juga seberapa banyak usia yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk tambahannya. 이러한 좋은 습관에는 이런 건강 습관에는 균형 잡힌 식습관이 중요하겠습니다. Ya di dalam kebiasaan sehat ini untuk kebiasaan makan yang seimbang itu sangat penting. 그리고 앞에 교수님 강의에서도 우리 인도네시아의 비만 또 당뇨 인구가 많다고 하셨습니다. Ya tadi juga Profesor Tere menyebutkan ya bahwa di Indonesia itu untuk obesitas dan juga diabetesnya itu sangat tinggi ya. 참고로 한 연구를 소개해드리면 우리가 식사를 할 때 먹는 순서만 바꿔도 굉장한 그런 혈당에 오르거나 비만에 있어서 좋은 효과를 본다라는 논문이 있습니다. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu cari ya, itu bisa ada juga loh makalah yang menyebutkan bahwa hanya dengan kita mengubah urutan makan kita saja, itu bisa mempengaruhi loh katanya di peningkatan gula darah ataupun juga dari obesitas yang bisa terjadi di dalam tubuh kita. 쌀밥이나 이런 것들 먼저 먹지 말고 단백질 또 과일 야채의 식이섬유 이거를 먼저 먹은 다음에 이 탄수화물 쌀밥은 제일 마지막에 먹게 되면 혈당이 올라가는 것이 완전히 차이가 나게 됩니다. Ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu pertama-tama makan yang protein dulu ya, misalnya dagingnya dulu nih, terus kemudian berikutnya sayur atau buah, terus yang paling terakhirnya baru Bapak Ibu makan karbohidrat atau nasi, itu akan mempengaruhi. Jadi gula darahnya itu akan naiknya tuh lebih pelan ya, lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu makan nasinya duluan atau berbarengan. 그래서 오늘부터 식사하실 때
쌀밥은 제일 마지막에 먹자 이렇게 한번 생각하고 하시면 굉장히 도움이 될 것 같습니다. Ya, jadi mulai sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mulai mulai hari ini saya akan makan nasinya tuh belakangan misalnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah mulai diubah nih kebiasaannya ini bisa membantu Bapak Ibu dalam tadi ya untuk diabetesnya itu tadi. 그리고 좋은 건강 습관에는 이런 식습관뿐만 아니라 신체 활동, 그다음에 충분한 수면 등이 있습니다. Ya, kemudian di dalam kebiasaan sehat ini bukan hanya makannya aja yang harus seimbang ya, tapi Bapak Ibu juga harus punya aktivitas fisik yang teratur atau harus ada olahraganya juga. Kemudian Bapak Ibu juga harus tidur cukup. 그리고 또 하나 건강을 잘 유지하기 위해서는 면역 관리가 중요하다고 저도 말씀드렸고 앞에 교수님도 말씀 주셨습니다. Kemudian untuk menjaga kesehatan kita pastinya sangat penting ya kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Itu bukan hanya saya saja yang mengatakan tapi tadi Profesor Tere juga sudah mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya pentingnya untuk menjaga memelihara daya tahan tubuh. 면역 관리라는 것은 가만히 있는다고 관리되는 것이 아니라 무언가 해야 됩니다. Ya, jadi memelihara daya tahan tubuh itu tidak akan terjadi hanya dengan Bapak Ibu diam saja. Pasti kita harus melakukan sesuatu atau harus ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk memelihara daya tahan tubuh kita tersebut. 가장 쉬운 방법이 무엇이죠? Cara yang paling gampang buat jaga daya tahan tubuh apa? 네. 네. 정답입니다. Iya, betul jawabannya. 그리고 또 하나 중요한 건강 습관이 있습니다. 우리 사회에서는 나 혼자 내 가족만 있는 것이 아니라 더불어 같이 사는 사회입니다. Ya, kemudian ada kebiasaan sehat lainnya ya Bapak Ibu bahwa di dunia ini kita hidup bukan sendiri atau bukan hanya dengan keluarga aja, tapi kita juga harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kita. 나의 존재감을 우리 사회에서 느끼고 그룹에서 느끼고 나의 자존감이 커질 때 좋은 건강에 도움이 될 수 있습니다. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang bisa diakui ya, bisa dikenali oleh orang-orang di sekitar kita, kita akan rasa percaya dirinya itu akan naik. Nah, kalau rasa dirinya ini naik, maka kesehatan kita juga akan terbantu juga. 이렇게 사회적인 활동, 사회적인 교류도 활발히 하시는 것이 나의 건강을 잘 챙기는데 굉장히 중요한 요인입니다. Ya, jadi untuk Bapak Ibu menjaga aktivitas sosial ini juga sangat penting ya untuk Bapak Ibu menjaga kehidupan sehat Bapak Ibu semua. 사회적 교류는 무엇으로 하면 되죠? Nah, kalau interaksi sosial cukup dilakukan dengan apa? 여기 지금 이미 하고 계시지 않습니까? Ya, sekarang kan Bapak Ibu sekarang sedang interaksi sosial kan? 애터미 열심히 하시면 그게 바로 우리의 사회 교류 교류가 되겠습니다. Ya, jadi kalau Bapak Ibu rajin ya menjalankan bisnis Atomi ini artinya Bapak Ibu sudah rutin juga melakukan interaksi sosial. 네. 그래서 그래프에 보시는 것처럼 50세 남성인 경우는 한 가지의 이러한 건강 습관 중에 한 가지만 하고 있다라고 하면은 약 3년을 더 살 수 있습니다. Ya, jadi kalau dilihat di sini laki-laki usia 50 tahunan kalau misalnya dia menjaga satu saja kebiasaan sehat itu dia bisa bertambah umurnya 3 tahun lebih lama katanya. 그런데 8가지를 하고 있으면 무려 20년을 더 살 수 있습니다. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lakukan 8 kebiasaan sehat, Bapak Ibu bisa hidup sampai 20 tahun tambahan. 그래서 우리 애터미를 좋아하고 애터미 활동을 많이 하시는 분들은 다른 사람에 비해서 훨씬 더 건강하고 오래 장수하실 거라고 믿습니다. Dan saya yakin ya bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis Atomi pasti bisa hidup lebih panjang dan lebih sehat dibandingkan orang-orang yang ada di luar sana. 그래서 우리 해모임 그리고 우리 애터미의 제품들을 통해서 건강도 잘 챙기시고 사업에도 꼭 성공하시면 좋겠습니다. 예, 고맙습니다.
Ya, jadi saya harap ya Bapak Ibu semuanya melalui Hemohim ini bukan bukan melalui produk Atomi ya, bukan hanya Hemohim saja bisa menjaga daya tahan tubuhnya, kemudian dengan melakukan bisnisnya juga bisa hidup sukses ke depannya. Dan sekian dari saya, terima kasih. 감사합니다. Terima kasih.